Salam. Saya mau memulai ngomentarin video-video Ustadz yang lucu-lucu. Ini Khalid Basalamah. Kita punya Tuhan yang mengatur semua roda kehidupan ini harus ada. Teman-teman sekalian, Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita memang ini agar kita mengetahui kita punya Tuhan yang mengatur semua roda kehidupan ini harus ada ujiannya. Kalau kehidupan kita ini tidak ada ujiannya, maka tidak nyaman orang lihat. Dan antum tidak akan mengetahui besarnya nikmat yang Allah sedang siapkan. Contoh misal, antum sepanjang hidup nggak pernah sakit, sehat terus. Dari mana antum bisa tahu nikmat sehat itu? Mungkin orang akan anggap remeh. Terbukti sekarang kita setiap hari selalu tarik nafas, menghembuskan nafas. Nikmat besar. Mata kita bisa tangkap cahaya melihat, telinga kita bisa membedakan mana intonasi suara yang keras dan lembut. Dalam seketika, kita baru mengetahui betapa besar nikmat kesehatan itu. Tinggal dia menggunakan perangkat-perangkat syar'i untuk melaluinya. Dia bersabar, dia bisa menerima, tidak berkeluh kesah. Teman-teman sekalian, Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita memang ini agar kita mengetahui. Mengetahui apa Ustadz? Jangan bohongin umat. Bolehkah menikahi adik dari istri? Kalau sudah cerai dengan istri atau istri meninggal boleh. Kasusnya adalah Utsman bin Affan menikahi setelah meninggalnya Ruqayyah Ummu Kalsum, kan? Berarti boleh, nggak masalah menikahi adik ipar. Dan ini sebenarnya juga dalam sebagian buku-buku fikih, kalau pasangan meninggal dunia, misal istri meninggal, maka memang alangkah baiknya kalau iparnya masih ada. Nabi kamu mau mengawini adik dari Maria Kibeti, tetapi dilarang oleh Umar bin Khattab. Jadi hukum haram mengawini adik ipar itu karena larangan Umar bin Khattab untuk tidak mengawini Maria Kibti. Itu yang terjadi. Tetapi Muhammad mengawini Ruqayyah, meninggal, kemudian dikawin dengan adiknya kepada Utsman bin Affan. Jadi Dzunnurain adalah kehormatan bagi Utsman bin Affan karena mengawini kakak adik anak Nabi Muhammad itu. Dan otaknya memang culas karena Utsman bin Affan ini kaya raya. Jangan sampai hartanya itu, akhirnya begitu, saudara-saudara, kakak beradik pun meninggal, gitu. Meninggoy. Kawinin aja. Memang hukum Islam tuh. Dia nikah sama iparnya. Karena ipar itu adalah tantenya anak-anaknya sendiri. Itu akan Jangan kan kakak beradik, menantu aja boleh. Menantu dikawinin sama kanjeng, dan contoh kanjeng sendiri. Untung aja memang Umar bin Khattab ini banyak sekali sumbangannya terhadap hukum Islam, termasuk berjilbab itu karena permintaan Umar untuk membuat hadis agar istri-istri Nabi memberi tanda agar tidak diintip oleh Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab itu tukang ngintip orang buang air besar waktu itu. Jadi dia bisa ngelihat bagaimana kemaluan wanita waktu itu. Tetapi dia tidak mau karena Saudah ini wanita yang tinggi. Oh, pasti ini Saudah. Jadi dia tidak berani melihat kemaluan istri Nabi. Sedangkan Nabi itu sendiri adalah menantu dari Umar bin Khattab. Aduh.
Oke, terima kasih ya. Buat lebih menyayangi anak-anaknya, gitu kan? Seperti itulah. Tapi hukumnya boleh secara syar'i. Boleh juga dia nikah sama orang lain. Ya, Cuman udah. Saya nggak mau bahas lagi komentar kamu ini. Tapi memang saudara-saudara, bagaimana peran Jibril saat ini? Allahu alam. Saya nggak pernah ketemu Jibril. Jibril itu malaikat yang bertugas membawa firman dari Allah kepada Muhammad. Maka ditanya, apa peran Jibril sekarang ini sebagai malaikat yang membawa wahyu dari Allah, sedangkan nabi terakhir hanya Muhammad. Jadi sudah 1400 tahun Jibril nggak ngapa-ngapain, jadi nganggur. Malaikat yang sedang nganggur adalah Jibril. Maka ditanyalah tadi, apa peran Jibril sekarang? Nah, dijawab oleh Ustadz ini, wallahu alam, saya nggak tahu apa tugasnya, dan saya belum pernah ketemu dengan Jibril. Pinter. Saya nggak tahu, gitu kan? Kita tidak tahu. Jangan tanya yang di luar batas manusia. Nabi Muhammad SAW saya tidak tahu kapan Jibril datang. Tidak pernah tahu. Datang tiba-tiba ya baru Nabi tahu, gitu kan? Sahabat-sahabat juga kalau melihat Jibril melihat dalam poster manusia, bukan sebagai malaikat, gitu kan? Itu yang terjadi. Kalau saya pribadi lebih jauh lagi, tidak mungkin saya tahu gitu. Bagaimana peran Jibril? Bagaimana peran Jibril saat ini? Allahu a'lam. Ustadz, saya kasih tahu Pak Ustadz, bahwa tidak ada seorang manusia pun dan saksi dari sahabat yang melihat Jibril. Saya harus koreksi Bapak. Nggak ada hadisnya bahwa ada seorang sahabat yang melihat Jibril membawa wahyu kepada Muhammad. Tidak ada. Sakit hatiku atas jawabanku. Gimana ya? Gak boleh ketika beristighfar dengan niat untuk meminta ampun selain untuk diri sendiri, tetapi juga untuk orang tua dan untuk orang-orang yang pernah saya gibahi. Sekaligus boleh. Seperti kita bilang Allah maghfir lil muslimina wal muslimat, itu boleh kan? Tidak ada masalah. Kita minta ampun untuk seluruh kaum muslimin, boleh. Apakah boleh ketika beristighfar dengan niat untuk meminta ampun selain untuk diri sendiri, tetapi juga untuk orang tua dan untuk orang-orang yang pernah saya gibahi? Sekaligus boleh. Seperti kita bilang Allah maghfir lil muslimin. Boleh aja. Orang hadis mau lo. Nggak apa-apa, ngomong apa saja. Dia bertanya gini, boleh nggak setelah memohon ampun untuk diri sendiri lalu memohon ampun kepada orang lain dan untuk orang lain? Ya gitu aja dijawab susah-susah. Boleh. Barang siapa yang melakukan hubungan suami istri malam Jumat, Kamis malam, maka pahalanya sama dengan membunuh 100 Yahudi. Ini dari mana hadisnya? Ini hadis maudhu, dusta. Nggak pernah ada. Udah kalau mau berhubungan aja, nggak usah bawa hadis. Apalagi 100 Yahudi. Ini siapa? Jadi ada hadis yang diataskan Nabi Mr. M, kalau berhubungan badan malam Jumat, maksudnya Kemis malam Jumat besoknya, maka sama dengan bikin ngek 100 orang Yahudi. Kata Ustadz tadi, wah itu hadisnya maudhu, terputus, hadis palsu. Mana ada begitu? Kira-kira begitulah hadisnya itu. Dijawab oleh beliau, itu hadis palsu. Nah, sekarang saya tanya, itu hadis sahih sekarang ini. Ada hadis yang mengatakan bahwa kiamat belum akan datang sampai batu bisa ngomong. Batu itu bilang, woi muslimin, di belakang bakku ini ada Yahudi, maka bikin dia ngek. Ini, ayo, itu hadis palsu atau bagaimana itu?
Aduh, asik ngomong hukum Islam ini. Benar hadis yang berbunyi barang siapa yang melakukan hubungan suami istri malam Jumat, Kamis malam, maka pahalanya sama dengan membunuh 100 Yahudi. Ini dari mana hadisnya? Ini hadis maudu dusta. Nah, Ya, mau dusta mau apa, saya nggak peduli. Yang penting saya komentarin dulu hadis-hadis khotbah-khotbah kamu ini, Ustadz. Kita menuju kekacauan dari agama itu. Nggak apa-apa. sholat wajib. Kalau sholat sunnah boleh. Fatwa ulama membolehkan kalau seseorang itu membaca Al-Quran. Karena ada hadis yang berbunyi almaru malikul linafilati. Seseorang pemilik ibadah sunnahnya. Maka sunnah itu boleh dia batalin kapan dia mau, boleh dia kerjakan kapan dia mau, gitu kan? Kecuali di waktu yang terlarang. Kalau sholat wajib nggak boleh kecuali ada udzur-udzur syar'i. Jadi kalau sholat wajib nggak boleh. Bolehkah imam sholat isya atau maghrib atau subuh membaca mushaf Al-Quran? Kalau sholat wajib, Allah alam, yang saya tahu tidak ada pendapat ulama yang membolehkannya. Kalau sholat wajib, kalau sholat sunnah boleh. Fatwa ulama membolehkan kalau seseorang itu membaca Al-Quran. Karena ada hadis yang berbunyi almaru malikul linafilatihi. Boleh aja lah. Susah-susah banget. Aduh. Ini penutup untuk Saya cari ke agama Buddha, saya cari ke agama Hindu, saya cari ke agama Katolik, saya cari ke agama Kristen, saya nggak dapat Tuhan itu siapa. Lah kenapa? Karena nggak memuaskan akal. Yang tadi saya cerita, saya keluar dari agama Katolik karena nggak muasin akal. Hindu sama, Buddha sama, Katolik sama, Kristen sama. Yang saya belum cari cuma Islam. Akhirnya saya memberanikan diri cari ke Islam SMP kelas 3. Yang saya dapetin apa? Pulang dari sekolah, tiba-tiba saya dikeroyok 7 orang, digebukin, gak sempat balas. Karena saya cuma sendirian, yang ngebukin saya 7 orang. Setelah saya digebukin, saya nanya, minimal kasih tahu saya alasan kenapa saya digebukin. Orangnya jawab, karena mata musipin. Gitu kan ya. Oh, berarti ini yang diajarin sama orang muslim ini. Orang Islam. dia cari agama Hindu, agama Buddha, agama Katolik, Kristen, tidak memuaskan nama Tuhan itu siapa. Nah sekarang ya, mata sipit, dengar baik-baik ya. Tidak ada seorang nabi pun di dalam Alkitab yang memperkenalkan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah pencipta langit dan bumi. Enggak ada. Satu-satunya nabi yang memperkenalkan bahwa pencipta langit dan bumi ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Nabi Punggung 25. Nabi Punggung 25 itulah yang mengajarkan nama pencipta langit adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini bohong. Bohong besar. Nama Tuhan pencipta langit itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Katanya Allah itu maha segala. Ya kan? Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengizinkan Nabi angka 25 itu, nomor punggung 25 itu menikahi menantu? Berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha cabul. Bejatullah hu ta'ala. Subhanahu wa Ta'ala. Dia adalah cabulullah sallallahu alaihi wasallam. Haleluya. Terima kasih, Tuhan memberkati.